yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah kajian tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pemahaman mengenai dinamika perilaku manusia, motivasi dan interaksi. Fokus utama pada perilaku organisasi adalah terbagi menjadi tiga, yaitu individu dalam organisasi atau motivasi, persepsi, sikap, dan kepuasan kerja. Dan yang kedua adalah organisasi, dinamika tim, konflik, dan kerja sama. Dan yang ketiga itu adalah struktur dan budaya organisasi, yaitu pola kerja, nilai, dan norma yang mempengaruhi. Selanjutnya, pemimpin dalam perilaku organisasi. Pemimpin memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok agar mencapai tujuan organisasi. Tugas pemimpin meliputi memberikan arah, memotivasi, dan mengelola perubahan. Peran pemimpin ada 4, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai pengarah, yang memberikan arahan yang jelas dan memastikan setiap anggota memahami tugasnya. Yang kedua, pemimpin sebagai motivator, yang meningkatkan semangat kerja melalui penghargaan dan pemberdayaan. Yang ketiga yaitu pemimpin sebagai pembuat keputusan, yang mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi dan kondisi organisasi. Yang keempat, pemimpin sebagai agen perubahan, yang mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Gaya kepemimpinan ada 4, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama yaitu komunikasi formal seperti laporan atau rapat resmi. Yang kedua, komunikasi informal seperti percakapan santai di antara kolega. Yang ketiga, komunikasi verbal berupa lisan atau tulisan, misalnya presentasi atau email. Dan yang keempat, komunikasi nonverbal, ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menyampaikan makna. Adapun hambatan-hambatan komunikasi, yang pertama yaitu hambatan fisik, jarak atau teknologi yang kurang memadai. Yang kedua, hambatan psikologis, perbedaan persepsi asumsi atau ketakutan. Dan yang ketiga, hambatan bahasa, perbedaan bahasa atau terminologi yang tidak dipahami. Hubungan pemimpin dan komunikasi dalam organisasi. Kepemimpinan dan komunikasi sangat terikat erat karena pemimpin harus mampu menyampaikan visi, membangun relasi, dan mempengaruhi anggota tim melalui komunikasi efektif. Pemimpin sebagai komunikator efektif. Pemimpin harus jelas, konsisten, dan dapat dipercaya dalam menyampaikan pesan. Membangun kepercayaan melalui komunikasi. Pemimpin yang terbuka dan responsif mendorong kepercayaan dari bawahannya. Komunikasi untuk resolusi konflik. Pemimpin menggunakan keterampilan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik dalam tim. Yang kelima adalah studi kasus perilaku organisasi dan pemimpin. Misalnya dalam sebuah perusahaan teknologi yang sedang melakukan transformasi digital, pemimpin harus mengkomunikasikan visi perubahan kepada seluruh karyawan dengan jelas, memotivasi karyawan agar tidak takut terhadap perubahan dengan memberikan contoh nyata keberhasilan, mengatasi hambatan komunikasi, dan menyediakan pelatihan dan alat komunikasi modern, membangun tim kerja yang kolaboratif dan mendukung inovasi. Kesimpulan, pemimpin dan komunikasi memegang peran vital dalam menentukan perilaku organisasi. Pemimpin yang efektif mampu menggunakan komunikasi untuk mengarahkan, memotivasi, dan membangun hubungan baik dengan anggotanya. Perilaku organisasi yang sehat akan tercipta bila ada kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang efektif di semua level.